Halo pemirsa, selamat datang di Suara Air, podcast resmi dari Kemitraan Air Indonesia bekerja sama dengan Forum Jasa Tirta 1 yang mendengarkan dan menyuarakan air, mengalirkan cerita, wawasan, dan solusi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor air. Kami menghadirkan suara-suara dari lapangan, dari komunitas lokal, pemerintah, hingga pelaku bisnis untuk memperkuat kolaborasi guna menjawab tantangan pengelolaan air secara berkelanjutan. Episode ini mengangkat tema pengendalian daya rusak dengan judul Dari Gunung ke Lereng, Lahar Dingin dan Longsor Mengintai. Hadir sebagai narasumber seorang pakar di bidang sumber daya air, Dr. Muhammad Amron, dan host kita, seorang Kensi yang sedang belajar tentang sumber daya air, Mbak Nabila. Ini akan sangat menarik karena perpaduan dua generasi yang sama-sama berminat terhadap pengelolaan sumber daya air. Silakan Mbak Nabila untuk berdiskusi dengan narasumber kita ini. Inilah Suara Air. Di atas sana gunung diam, tapi tak pernah benar-benar tidur. Awan putih menyelimutinya, tapi di lereng, abu, pasir, batu menunggu hujan turun. Lalu air datang, dan yang turun bukan sekedar hujan, tapi gelombang lumpur, menggulung jalan, rumah, serta harapan. Tak ada waktu menyelamatkan apapun, kecuali doa dan air mata. Sementara di bukit lain, akar tak lagi mencengkram, tanah retak perlahan, hingga longsor bicara dengan tubuh, bukan dengan suara. Ini kisah dari atas yang akhirnya menyentuh kita di bawah. Selamat datang kembali di Suara Air, podcast dari Kemitraan Air Indonesia. Saya Nabila, kami masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Amron akan menemani teman-teman membahas persoalan air yang tidak ada habis-habisnya. Halo Pak Amron. Halo semuanya, halo Mbak Nabila. Halo Pak. Salam lestari dan waspada. Topik kita hari ini cukup berat secara harfiah dan makna. Ini tentang bencana lahar dingin dan tanah longsor, jadi bendanya juga berat. Keduanya sering datang tiba-tiba dan tentunya membawa dampak yang besar. Betul Pak, saya sempat lihat berita Pak tentang lahar dingin di Gunung Merapi di Sumatera Barat, Gunung Merapi di Jogja dan Jawa Tengah, Gunung Semeru dan Gunung Kelut di Jawa Timur, dan banyak lagi yang menghanyutkan rumah-rumah dan menelan korban jiwa. Saya kira hanya lahar panas Pak yang berbahaya. Kenapa lahar dingin bisa seberbahaya itu Pak? Baik, kita perlu mengenal lahar dingin dan ancamannya. Baik. Apa yang disebut lahar dingin adalah aliran campuran aliran air ya, campuran mineral vulkanik seperti abu, pasir, batu, dan air. Biasanya terjadi setelah letusan gunung. Kemudian ketika hujan deras turun, melarutkan endapan di lereng gunung. Jadi meski gunungnya sudah tidak erupsi, tapi bahaya masih mengintai. Wah, berarti bahaya bisa datang bukan dari letusannya saja ya Pak, tapi dari hujan yang membawa sisa-sisa dari letusan tersebut. Betul. Lahar dingin ini bisa melaju seperti lumpur beton. Kecepatannya bisa puluhan kilometer per jam dan tentunya akan sangat merusak. Bahkan sungai-sungai kecil bisa berubah jalur menjadi jalur kehancuran.
banyak korban karena masyarakat tidak siap atau belum diberi peringatan yang cukup dini. Waduh, kalau kecepatannya bisa puluhan kilometer per jam nih Pak, apa nih yang bisa kita upayakan untuk mengurangi dampaknya nih Pak? Kan tadi ada ya masyarakat yang belum siap atau belum diberi peringatan, ini wah bahaya sekali Pak. Untuk mengurangi Ya, dampaknya seperti apa tuh Pak? tentunya ini sistem peringatan dini harus disuarakan, disegerakan. Itu peringatan dini ini penting. Kemudian upaya fisik ini dilakukan dengan membangun yang namanya sabodam. Sabodam ini adalah bangunan penahan sedimen di jalur sungai yang biasa dilewati lahar dingin. Fungsinya ini menahan pasir dan batu, tetapi tetap membiarkan air mengalir ke hilir. Wah, jadi bentuknya sabodam itu berarti seperti saringan raksasa yang dibuat di sungai untuk menahan tadi saringan pasir dan batu yang ikut larut, seperti itu Pak? Ya, bisa dibilang begitu. Tapi tentunya sabodam tidak bisa bekerja sendiri. Jadi seperti tadi ini harus dibarengi dengan sistem peringatan dini. Kemudian juga dibantu pengelolaan das yang baik dan edukasi masyarakat. Selain lahar dingin, longsor juga semakin sering terjadi nih Pak. Apakah itu juga termasuk bencana dari air Pak? Karena longsor kan tanah nih Pak. Ya. Longsor ini sangat berkaitan dengan air. Jadi ini umumnya ketika curah hujan tinggi dan tanah tidak mampu menahan air, maka lereng bisa runtuh. Jadi ini apalagi di daerah perbukitan yang hutannya juga sudah rusak. Jadi air itu mengalir di dalam tanah di antara batuan dan lapisan tanah, dan itu menjadi bidang lincir karena kemudian akar-akar pohon tidak mencapai ke sana. Wah, jadi akar pohon memang punya peranan besar ya Pak dalam menahan longsor tadi? Benar sekali. Jadi akar ini memperkuat struktur tanah. Jadi ini tanpa vegetasi, air hujan mudah meresap dan melicinkan lapisan tanah bawah. Kemudian akan terjadi pergeseran yang bisa memicu longsoran yang besar. Wah, meski kita jauh dari puncak gunung, bahaya bisa datang lewat sungai ataupun dari lereng bukit yang terlihat tenang, padahal nggak ada apa-apa bisa tiba-tiba longsor nih Pak. Ya, itulah pentingnya memahami siklus air. Jadi ini kita juga harus waspada dan keterkaitannya dengan bencana. Air bukan hanya soal kekeringan ataupun banjir besar, tetapi juga ancaman yang mengalir diam-diam. Dan kita sebagai masyarakat harus lebih waspada nih, agar tidak hanya pasrah, tapi aktif menjaga lingkungan dan mengikuti arahan mitigasi.
Ya, baiklah. Tentunya kita juga harus mendukung pengelolaan das yang terpadu, kemudian penghutanan atau reboisasi lereng-lereng rawan longsor, dan juga penguatan infrastruktur tadi seperti sabodem, juga kemudian adanya check dam. Jadi semua elemen harus terlibat dari pemerintah hingga komunitas lokal. Air yang tak selalu menyejukkan. Air bukan hanya aliran yang menenangkan, ia juga bisa menjadi arus yang menghancurkan. Dari gunung, ia membawa pesan. Dari hujan, ia menguji ketahanan. Jika kita abaikan alam, air tak akan lagi bersahabat. Jika kita bongkar lereng, tanah pun melepas pijakannya. Tapi kita bisa memilih untuk menanam, menjaga, membendung bahaya dengan pengetahuan dan kepedulian. Karena bencana bukan takdir. Ia seringkali adalah hasil lupa kita sendiri. Mari kita dengar suara dari lereng sebelum tanah bicara dengan runtuhnya, membuat kita tergagap, tak sempat terpana. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Air. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, tetap peduli, dan jaga alam agar tetap bersahabat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itulah tadi podcast Suara Air dari Kemitraan Air Indonesia episode 6. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Dr. Amron dan host kita Mbak Nabila. Kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya tentu dengan tema-tema yang menarik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.